Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bapak ngomong. Ayo, kakak ya. Sebelumnya mata pelajaran hari ini yaitu tentang ilmu fikih. Sebelumnya ada yang pernah belajar ilmu fikih? Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi harus ada yang memimpin doa sebelum kita belajar. Ya. Ayo pimpin. Siapa yang memimpin? Teman-teman. Ayo. Sekarang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran fikih hari ini yaitu tentang riba, bank dan asuransi. Ya. Sebelumnya ada yang pernah dengar riba, bank dan asuransi? Ya. Pernah? Kita beranjak ke riba. Ya. Riba itu dibagi dua, ada pengertian dan ada hukum. Ya. Pengertian riba apa? Riba berasal dari bahasa. Baca, coba satu orang. Adam. Ucap coba. Riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan. Riba adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak pernah. Dan hukum riba, dasar hukum melakukan riba haram menurut Al-Quran. Jadi begini, ini sedikit ini ya. Tadinya ada ringkasan bukunya, tapi tadi nggak dibawa. Jadi ini kita lewat file aja. Jadi ntar kalau ada yang kira-kiranya harus ditulis, tulis ya. Yang pentingnya tulis. Karena fikih itu, ilmu fikih itu biasanya sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, ilmu fikih. Karena apa? Dalam kita bersosialisasi sesama manusia, ya, dalam kehidupan kita itu pasti disertai dengan ilmu fikih. Benar nggak? Betul. Sekarang kita misalnya mau makan, ada ilmu fikihnya. Iya. Ya kan? Kita mau sholat, ada tata caranya, ada rukunnya. Itu disebut ilmu fikih. Kita mau misalnya bepergian keluar kota dengan memakai kendaraan, ada tata caranya. Itu disebut ilmu Fikih. Jadi dalam kehidupan kita itu tidak akan jauh dari ilmu fikih. Ya, makanya apalagi materi pelajaran hari ini tentang riba, bank dan asuransi. Nanti mungkin ketika kalian semua selesai sekolah, gitu. Ketika kalian nanti sudah berkeluarga, mungkin nanti kalian pasti akan membutuhkan atau kalian pasti akan mengetahui namanya riba itu seperti apa, atau asuransi. Ya, karena kebanyakan di Indonesia itu ketika kita sudah berkeluarga, pasti banyak orang-orang yang perekonomiannya tinggi, ya kan? Pasti dia akan melakukan asuransi, ya. Nah, disinilah kita belajar dari mulai kecil. Apa itu asuransi? Haram atau tidak, gitu kan? Riba itu sama. Riba halal apa haram? Haram, jelas ya. Dasar hukum melakukan riba itu haram menurut Al-Quran. Dan juga bank. Bank itu ada yang bank syariah, ya kan? Ada bank BRI, BCA, Mandiri, ya kan? BJB, banyak. Tapi kita nggak tahu apakah itu halal atau haram. Benar kan? Ya. Nah, makanya di sini kita belajar. Pertama tentang riba. Ya, riba itu berasal dari bahasa Arab tadi. Dan
memiliki arti tambahan. Tambahan. Ya. Dan riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar. Dasar hukumnya apa? Haram menurut Allah. Kita next. Selanjutnya pengertian bank. Kita ini prolog dulu ya. Pengertian bank. Coba dari santriatnya. Siapa yang mau membacakan? Angkat tangan. Iya, coba baca. Siapa namanya? Oh, Isma. Boleh baca pengertian bank apa? Kata bank berasal dari bahasa Italia yakni banca yang berarti meja. Bank menurut jumhur ulama merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam. Hukum bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam. Maka para ulama masih memperdebatkan keabsahan sebuah bank. Nah, jadi jelas ya. Jadi bank itu berasal dari bahasa Italia. Ya, yang artinya banca ya, banca yang berarti meja. Bank menurut jumhur ulama merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam. Dan hukum bank itu masalah baru dalam ajaran hukum Islam, jadi masih dipertimbangkan. Maka para ulama masih memperdebatkan, kan? Masih memperdebatkan keabsahan sebuah bank. Ini pengertian dan hukumnya. Asuransi. Asuransi ada pengertian pun ada hukumnya juga. Pengertian asuransi. Secara umum kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance yang artinya jaminan. Sedangkan menurut istilah Perjanjian. yaitu perjanjian, pertanggungan bersama-sama antara dua orang atau lebih. Dan asuransi adalah masuk dalam kategori objek ijtihad karena tidak jelasan ketentuan hukumnya. Dan hukum asuransi ada haram, mubah, dan syubhat. Nah, ya. Dan di sini ada yang tidak ada yang belum dimasukkan tadi. Riba itu terbagi menjadi 4, ya. Boleh ditulis. Riba itu terbagi menjadi 4. Jadi riba itu ada macam-macamnya, ya. Ada apa aja? Ada riba fal, ya, riba nasi'ah, riba korbi, dan riba yan. Diulang ya. Ada riba fal, riba nasi'ah, riba korbi, dan riba yan. Ada yang tahu riba fal itu apa sih artinya? Ya. Jadi kan tadi kalau pengertiannya jelas ya. Riba itu berasal dari bahasa Arab, ya kan? Yang artinya tambahan. Nah, kalau dari ribayan, apa sih itu ribayan itu apa? Maksudnya pengertiannya. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah belajar? Enggak ya? Sedikit ya. Jadi ribayan adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Ya. Jadi contoh nih ya. Jadi gini contoh misalnya. Isma sedang jual beli misalnya. Kalau dulu itu yang namanya jual beli itu tidak memakai uang. Kalau di zaman dahulu ya, dia itu saling menukar barang. Ya. Kalau riba ini yaitu dengan yang seimbang. Misalnya, tadi namanya siapa ini? Ucok. Ucok sama Iqbal. Kita lagi di suatu tempat, ya kan? Sedang bertukar barang. Ya, misalnya Ucok bawa emas 1 kilo, buset dah. terus
Kapok. Tadi siapa? Iqbal bawa emas 1 kilo juga. Di situ ada sebuah perjanjian, ya. Yang namanya dibayar itu ketika Ucok membawa satu emas 1 kilogram dan Iqbal 1 kilogram juga, itu tidak boleh ditambahkan tanpa ada persetujuan dari kedua pihak. Itu namanya dibayar. Ya. Jadi ada suatu tambahan, contoh tadi Ucok bawa 1 kilo, Iqbal bawa 1 kilo, ya kan? Si Iqbal ini karena seorang yang dermawan dan kaya, kan? Amin dong. Dilebihkan, gitu. Nah, si lebihnya ini atau tambahannya ini, itu yang disebut Itu yang disebut ribayar tanpa ada persetujuan sebelumnya, gitu kan? Nah, itu contohnya ya. Lalu riba nasiah. Riba nasiah yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasiah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan. Maksudnya begini. Contohnya begini. Tadi Iqbal sama Ucok. Si Ucok ini, ya kan, meminjam uang sebesar 1 miliar misalnya, ya kan, kepada si Iqbal. Dan si Iqbal ini menuntut boleh kalau meminjam uang 1 miliar, tapi asalkan ketika dibalikan nanti lebihin ya 500 juta. Ya. Nah, dari angka 500 juta ini yang disebut haram. Ini yang disebut haram atau riba. Jadi tidak boleh ada tambahan dalam melakukan pinjaman atau jual beli pinjam meminjam ya, keuntungan dari pinjam meminjam. Jadi tidak boleh ditambahkan. Bro, aku pinjam duit dong 5.000, gue belum makan nih misalnya. Boleh nih, gua kasih 5.000. Tapi ntar balikin 10.000 ya. Nah, ini tuh nggak boleh. Ini yang disebut haram, ya. Jadi tidak diperbolehkan dalam ilmu fikih, yaitu dalam riba nasiah. Yang keempat yaitu yang ketiga ya, riba kordi. Riba kordi adalah meminjam sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya Andi meminjam uang kepada Arman sebesar 500.000, kemudian Aman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang sebesar 500.000. Nah, ini tidak jauh berbeda dari riba nasiah. Dan yang terakhir yaitu ribayat, yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli sesuatu barang sebelum dia menerima barang tersebut dari penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang. Oh, misalnya begini. Yang terakhir ya, contoh dari ribayat. Ucok lagi. Si Ucok ini bertemu sama si Iqbal, gitu. Sedang melakukan transaksi jual beli untuk pinjam. Kalau ribayat itu jual beli, jual beli. Sedang melakukan transaksi jual beli ketika si Ucok ini memberikan barang dan si Iqbal ini ingin menerima. Sebelum ada ijab qabul, ya tetap dalam jual beli itu kan ada ijab qabulnya. Betul nggak? Sebelum ijab qabul, si Iqbal ini sudah pergi setelah menerima barang dari si Ucok. Nah, ini yang disebutnya ribayat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pengertian riba dan hukum riba itu sering terjadi dalam kehidupan kita, benar? Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sedang sedang sama saudara, sedang sama teman, itu sering kita lakukan. Tapi kita itu tidak sadar bahwa itu ada hukumnya, ya. Dan hari ini kita sudah pelajari apa itu riba, apa itu bank, apa
apa itu asuransi, mungkin bank dan asuransi belum terperinci, mungkin nanti bisa dicari lagi hukum-hukumnya atau pengertiannya, karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin hanya itu yang bisa paman apa om bisa om sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti selebihnya bisa dicari ya apa pengertiannya atau apa penjelasannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.